Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Marhaban bil musyahidin wal musyahidat. Selamat datang kami sampaikan kepada kawan-kawan Madain Center. Selamat datang dalam rangkaian mudzakarah manzumah dan mutun-mutun ilmiah kita, yang dimana pada video kali ini dan video-video selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang manzumah lamiyah yang berkenaan dengan ilmu akidah milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada video sebelumnya kita sudah membicarakan tentang salah satu di antara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah kita mencintai para sahabat, sebagaimana kita juga mencintai orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang memiliki ikatan nasab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mencintai mereka. Kemudian di antara manhaj selanjutnya atau madhab ahlu sunnah, keyakinan ahlu sunnah, akidah ahlu sunnah adalah disebutkan dalam bait selanjutnya. Walikullihim qadrun ala wa fadailu, lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Walikullihim, dan setiap mereka, him, di antara para sahabat, jadi setiap para sahabat, qadrun ala wa fadailu, memiliki keutamaan yang tinggi, memiliki keutamaan yang tinggi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memiliki keutamaan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah diutus, pernah diberikan bendera oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata suatu hari di tengah-tengah para sahabat, sesungguhnya aku akan memberikan bendera ini kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Kemudian keesokan harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera tersebut pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Artinya Ali memiliki keutamaan. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia membantu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Utsman memiliki keutamaan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat ini. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang yang jari, yang sangat pemberani, dijuluki Al-Faruq, memiliki keutamaan yang sangat mulia di tengah-tengah umat ini. Abu Ubaidah memiliki keutamaan, dijuluki Aminul Ummah, Semua para sahabat memiliki keutamaan tersendiri. Akan tetapi di antara yang mempunyai keutamaan tersebut, ada satu orang yang paling lebih utama daripada mereka semua. Siapa itu? Walikullihim qadrun ala wa fadailu, lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Akan tetapi Siddiqlah Abu Bakar, yang dijuluki dengan As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Abdullah ibnu Utsman ibni Abi Amir. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliaulah yang paling mulia bi ijma'il muslimin, kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan para sahabat radhiyallahu taala anhum, semua sepakat bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia. Nah, maka tidak ada yang menyelisihi kaidah ini, tidak ada yang menyelisihi keyakinan ini kecuali orang-orang yang munharif. Kecuali orang-orang yang menyimpang dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada sekelompok orang, yaitu Rafidhah, orang-orang Rafidhah, yakni beberapa kalangan Syiah, yang bahkan sampai mengkafirkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi keyakinan kita terhadap Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia adalah sahabat yang paling mulia. Bi ijma'il muslimin, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ijma' ini dibangun di atas nas-nas, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kita tahu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mensifati Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk menjadi teman hijrahnya dari Makkah ke Madinah. Kemudian di dalam gua, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar tersebut. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, idh yaqulu li sahibihi la tahzan.
Ketika itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya yang ketika itu adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "La tahzan, jangan bersedih wahai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Innallaha ma'ana." Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar mendapatkan nasib atau bagian penyebutan di dalam Al-Qur'an yang dimana Al-Qur'an akan dibaca terus-menerus hingga akhir zaman. Abu Bakar mendapatkan penyebutan di situ. Subhanallah. Nah, orang yang mendapatkan penyebutan, kemuliaan penyebutan di dalam Al-Qur'an dikafirkan oleh orang-orang Rawafid, orang-orang Syiah, sebagian di kalangan orang-orang Syiah. Subhanallah. Itu dari Al-Qur'an. Kemudian dari nusus sunnah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menemukan banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, bahwasanya suatu hari beliau pernah bertanya di jalan, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai?" Rasulullah dengan lantang menjawab, "Aisyah tentunya, istri beliau radhiyallahu taala anha." Kemudian Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu kembali bertanya, "Itu kan dari kalangan perempuan wahai Rasulullah, wa minar rijal, bagaimana dari kalangan laki-laki, siapa yang paling engkau cintai?" Kata Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Beliau menjawab, "Abuha." Ayah Aisyah. Siapa dia? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Bakar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian siapa ya wahai Rasulullah? Kata Amr bin Al-As. Kemudian beliau menyebut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu." Tidak ada harta yang paling bermanfaat di jalan dakwah untukku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana manfaat yang diberikan oleh diberikan melalui harta Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Mendengar itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, baka, menangis. Abu Bakar menangis. Kemudian beliau mengatakan, Abu Bakar mengatakan, ma ana wa mali illa laka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hal ana wa mali illa laka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, bukankah diriku, jiwa ragaku dan seluruh hartaku itu juga milikmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Hadisnya sahih, disahihkan Syekh Albani rahimahullahu tabaraka wa taala. Banyak sekali hadis-hadisnya. Di antara hadis-hadisnya adalah yang dimana ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sakit, kemudian beliau memerintahkan Abu Bakar lah yang paling berhak untuk mengimami para jamaah yang sudah menunggu di masjid. Dari hadis Abu Musa radhiyallahu taala anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit, washtadda maraduhu, kemudian sakitnya semakin parah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata di tengah-tengah istrinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, muri Abu Bakrin liyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menggantikanku mengimami para jamaah yang sudah menunggu. Mendengar itu Aisyah radhiyallahu taala anha, yang merupakan anak dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, mengatakan, "Innahu rajulun raqiq." Wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang lembut sekali hatinya. Cepat menangis dia. "Idza qama maqamaka lam yastati' ay yusalli bin nas." Ketika dia menggantikanmu sebagai imam, barangkali suaranya tidak bisa keluar. Barangkali dia tidak bisa menyempurnakan salatnya. Dia orang yang paling mencintai engkau. Dia tahu bahwa engkau sakit. Ketika dia menjadi imam, barangkali tidak bisa keluar suaranya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mengulangi perkataannya sekali lagi, muri Abu Bakrin liyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menggantikanku sebagai imam, mengimami jamaah yang sudah menunggu di masjid. Kemudian Aisyah mengulangi perkataannya yang tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengulangi 3 kali perkataannya yang tadi. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah ketika dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya,
Dinyatakan hadisnya hasan, isnadnya hasan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu tabaraka wa taala. Bahwasanya pernah terjadi simpang pendapat di antara para sahabat, silang pendapat di antara para sahabat. Sepeninggal Rasulullah SAW, siapa yang berhak menjadi pemimpin kaum muslimin ketika itu? Antara kaum muhajirin atau kaum ansar? Kaum ansar mengatakan, minna amir wa minkum amir. Bagaimana kalau seandainya kita angkat satu pemimpin dari kalangan ansar, bagaimana kita angkat satu pemimpin lain dari kalangan muhajirin? Maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang ansar, alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara Abu Bakr ay yusalliya bin nas ay umman nas. Bukankah kalian sudah tahu semua bukankah kalian sudah melihat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi penggantinya untuk mengimami kalian. Fa ayyukum tatibu nafsuhu ay yataqaddama Abu Bakr. Siapa yang tidak malu di antara kalian? Siapa yang tidak malu di antara kalian? Siapa yang enak hatinya di antara kalian untuk menjadi lebih depan daripada Abu Bakar ketika itu? Maka orang-orang Ansar menjawab, na'udzubillah min an nataqaddama Abu Bakr. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mungkin an nataqaddama Abu Bakr. Tidak mungkin kami lebih depan dari Abu Bakar radhiyallahu taala. Bahkan dalam hal kepemimpinan yang khilaf, yang terjadi simpang pendapat ketika itu radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ikhwani fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Banyak sekali nusus-nusus hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menukilkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, di mana beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, ajma'a as-sahabatu wa atba'uhum. Para sahabat sepakat, wa atba'uhum, dan juga tabi'in sepakat, ala afdaliyati Abi Bakar, tentang keutamaan Abu Bakar. Thumma Umar, kemudian setelah itu yang utama setelah Abu Bakar adalah Umar. Kemudian setelah itu thumma Utsman, kemudian setelah itu Utsman, thumma Ali, kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Imam Nawawi juga mengatakan demikian. Tafaqa ahlus sunnah, kata beliau, ahlus sunnah sepakat ala anna afdala hadhihi al-ummah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya yang paling mulia di antara umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Salah satu ulama kibar, ulama besar mazhab Syafi'i, namanya Al-Allamah Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, dalam As-Sawa'iq Al-Muhriqah kitabnya mengatakan, atbaqa uzama'ul millah wa ulama'ul ummah ala anna afdala hadhihi al-ummah Abu Bakar thumma Umar. Para ulama sepakat bahwasanya yang paling mulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam di umat ini, ya, di antara umat ini yang paling mulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu thumma Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah kita meyakini bahwa semua sahabat memiliki keutamaan masing-masing. Akan tapi yang paling mulia di antara mereka adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini makna perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa likullihim, yakni setiap mereka, setiap para sahabat, qadrun, mempunyai keutamaan, tempat, ya, manzilah, ala wa fadailu, lakinna as-siddiqu minhum afdalu. Akan tapi yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, yang paling memiliki keutamaan yang paling luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mendapatkan tempat di tengah-tengah umat ini, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka tolak ukur kesahihan manhaj seseorang di sini. Di sini kita bisa mengukur tolak ukur manhaj seseorang berdasarkan sikapnya terhadap Abu Bakar, berdasarkan sikapnya terhadap Umar, berdasarkan sikapnya terhadap Utsman, berdasarkan sikapnya terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kita kan belakangan diuji. Ada pemandangan kurang menarik, ya, pemandangan yang sangat membuat kita sedih, yang dimana belakangan ada manhaj baru yang dimana kita diuji, ya. Kadang-kadang kita diuji oleh orang-orang berdasarkan sikap kita terhadap orang lain, sikap kita terhadap satu ustadz tertentu belakangan, yang dimana ketika sikap kita terhadap ustadz tersebut sepakat dengan sikapnya dia, ya, yang menguji ini, maka kita dikatakan semanhaj dengan dia. Subhanallah. Syekh Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan dalam kitab Mirqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah, bahwasanya manhaj seperti ini adalah manhaj bid'ah. Manhaj bid'ah
Ya, siapa ustaz-ustaz tersebut yang dijadikan tolak ukur kesahihan manhaj? Yang dimana sikap kita terhadap ustaz tersebut dijadikan tolak ukur kesahihan manhaj. Ketika kita sepakat dengan pendapat dia yang menguji tersebut, maka kita manhajnya sama dengan dia. Manhajnya manhaj al-sunnah. Siapa yang mengajarkan demikian? Kalau seandainya ada yang seperti itu, maka sikap terhadap sahabatlah yang paling tepat. Ya. Jadi sikap kita terhadap sahabat adalah tolak ukur kesahihan, kelurusan manhaj seseorang. Artinya ketika seseorang menyimpang dalam pemahamannya terhadap sahabat, mereka malah mengkafirkan para sahabat. Jadi ketika itu manhajnya menyimpang. Ketika itu manhajnya menyimpang. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Nah, itu mana perkataan satu bait yang kita bahas pada pertemuan atau pada video kali ini. Kemudian pada video selanjutnya insyaallah kita akan membahas satu bait yang lain, satu atau dua bait yang lain, yang dimana beliau mengatakan wa jami'u ayati sifati umiruha haqqan kama naqala tirazul awwalu. Ayat bait ini mulai berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara ahlu sunnah memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mentakwil, apakah kita mentafwid? Apa itu takwil dan apa itu tafwid? Itu insyaallah akan dibahas pada video selanjutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi وبركاته. ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوات.